Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang lingkungan dan budaya perusahaan. Sebelumnya yang terhormat, Ibu Dia Ratnawati selaku dosen pengampu mata kuliah lingkungan bisnis dan teman-teman yang saya cintai. Saya Anggit Lisa, NPM 253, izin memperkenalkan anggota kelompok saya. Nicholas Riki, NPM 215, Faris Rahmawan, NPM 228, Laili Diva, NPM 229, Reksina Sakti, NPM 233, Sarifate, NPM 240, Winda Nurhailisa, NPM 249, Marcella Khoiria, NPM 255. Lingkungan eksternal. 1. Lingkungan umum. Lingkungan umum adalah lapisan terluar dari lingkungan eksternal. Semua dimensi lingkungan umum yang secara tidak langsung mempengaruhi lingkungan eksternal. Dimensi lingkungan umum yaitu dimensi internasional adalah dimensi lingkungan umum yang merupakan peristiwa yang terjadi di luar negeri yang bisa dijadikan peluang bagi perusahaan besar di Amerika Serikat. Lingkungan ini sering berubah karena perubahannya zaman. Dimensi teknologi adalah dimensi lingkungan umum yang merupakan teknologi perkembangan ilmu dan teknologi pada bidang industri tertentu maupun pada masyarakat secara keseluruhan, sehingga membawa perubahan besar bagi perusahaan. Dimensi sosial budaya adalah dimensi lingkungan umum yang merupakan karakteristik demografis maupun norma, adat istiadat, dan nilai yang dianut masyarakat sekitar. Dimensi ekonomi adalah dimensi lingkungan umum yang merupakan secara luas mewakili kondisi kesehatan ekonomi secara keseluruhan dari suatu negara atau wilayah pada saat organisasi sedang berjalan. Dimensi politik hukum adalah dimensi lingkungan umum yang merupakan secara luas terdiri atas peraturan pemerintah federal, negara, dan daerah, serta aktivitas politik yang digunakan untuk mempengaruhi sikap perusahaan. Dimensi alam. Dimensi alam adalah dimensi lingkungan umum yang merupakan unsur yang muncul secara alami di bumi, termasuk makhluk hidup maupun benda mati. 2. Lingkungan tugas. Sektor-sektor yang ada di lingkungan tugas adalah pelanggan adalah orang-orang maupun organisasi pada lingkungan bisnis yang mendapatkan barang atau jasa dari suatu organisasi. Pelanggan sangat mempengaruhi kesuksesan suatu perusahaan. Pesaing adalah organisasi industri lain dalam bisnis yang memberikan barang dan jasa kepada pelanggan. Pemasok, orang atau industri, organisasi yang bertugas memberikan penyediaan bahan mentah yang digunakan perusahaan untuk memproduksi barang. Biasanya perusahaan menggunakan pemasok dengan jumlah yang sedikit agar menjamin barang yang diterima tetap berkualitas dan harga yang terjangkau. Terakhir, pasar tenaga kerja merupakan orang-orang yang di lingkungan bisnis yang bisa dipekerjakan oleh perusahaan. Kualitas tenaga kerja mempengaruhi kualitas perusahaan, sehingga perusahaan harus memilih tenaga kerja dengan hati-hati. Hubungan organisasi dan lingkungan. Organisasi sangat memedulikan faktor-faktor dalam lingkungan eksternal karena lingkungan menciptakan ketidakpastian bagi para manajer dan mereka itu harus menjawab ketidakpastian itu dengan melakukan perancangan agar organisasi dapat ngelakuin adaptasi. Nah, poin pertama ada ketidakpastian lingkungan. Organisasi itu harus berusaha membuat ketidakpastian lingkungan jadi efektif. Karakteristik lingkungan yang mempengaruhi ketidakpastian adalah sejumlah faktor yang mempengaruhi organisasi dan sejauh mana faktor-faktor tersebut berubah. Perusahaan harus menyesuaikan diri terhadap perubahan cepat dalam lingkungan eksternal ketika sebuah organisasi hanya berhubungan dengan sedikit faktor eksternal dan faktor-faktor yang bersifat cukup stabil. Lalu ada poin menyesuaikan diri dengan lingkungan. Beberapa strategi untuk sebuah organisasi yang menghadapi ketidakpastian yang dimana berhubungan dengan persaingan, pelanggan, pemasok, ataupun peraturan pemerintah. Diantaranya yang pertama ada peran-peran perluasan batas. Nah, departemen-departemen dan peran-peran perluasan batas itu mengaitkan dan menghubungkan organisasi dengan unsur-unsur penting dalam lingkungan eksternal. Orang yang melakukan perluasan batas menjalankan dua hal bagi organisasi, yaitu mereka mendeteksi dan memproses informasi mengenai perubahan-perubahan dalam lingkungan dan mereka mewakili kepentingan organisasi pada lingkungan. Perluasan batas merupakan tugas yang makin lama itu makin penting dalam organisasi.
karena perubahan lingkungan itu dapat terjadi dengan cepat di dunia saat ini. Nah, para manajer itu memerlukan informasi yang baik tentang pesaing dan pelanggan mereka, serta unsur-unsur lingkungan lainnya agar dapat membuat keputusan yang benar dan baik. Dan yang kedua ada rekanan antar organisasi. Strategi yang populer dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan usaha dalam mengurangi batas-batas dan meningkatkan kerjasama dengan organisasi-organisasi lain. Manajer-manajer itu bekerja untuk mengurangi biaya dan menambah nilai bagi kedua belah pihak, bukannya mencoba untuk mendapatkan seluruh keuntungan bagi perusahaannya sendiri. Model kerjasama baru ini juga dicirikan oleh lebih seringnya melakukan pembagian informasi seperti informasi link-link bisnis di internet untuk pemesanan dan pembayaran otomatis serta transaksi-transaksi lainnya. Yang ketiga ada merger joint venture. Merger dan joint venture adalah strategi bagi perusahaan untuk mengurangi ketidakpastian lingkungan. Merger terjadi ketika ada organisasi atau lebih bergabung menjadi satu. Joint venture terdiri atas aliansi strategis atau program strategis dari dua organisasi atau lebih. Joint venture biasanya terjadi ketika ada sebuah proyek yang terlalu mahal maupun kompleks atau tidak jelas untuk diatasi oleh satu organisasi saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan internal budaya perusahaan. Budaya perusahaan adalah hal yang sangat penting demi keuntungan persaingan. Budaya internal harus sesuai dengan kebutuhan eksternal dan strategi perusahaan. Budaya dapat dianalisis pada 3 tingkatan, di mana makin dalam tingkatannya makin tidak jelas pula cara kerjanya. Pertama, budaya yang dapat dilihat pada tingkat permukaan yang terdiri atas gaya berbusana, pola tingkah laku, simbol fisik, upacara organisasi, dan tata ruang kantor. Yang kedua yaitu nilai yang mendalam adalah nilai-nilai yang diekspresikan dan diyakini seperti pemikiran Penny, cara kerja HP, orang-orang yang peduli terhadap sesama layak keluarga. Nilai-nilai mendasar yang menjadi ciri sebuah organisasi dapat dipahami melalui simbol. Simbol adalah objek, tindakan, atau peristiwa yang membawa makna orang lain. Simbol dapat dianggap sebagai bahasa nonverbal yang kaya, yang secara hidup dapat menyampaikan nilai-nilai penting organisasi yang menyangkut cara orang-orang berhubungan satu sama lain dan berinteraksi dengan lingkungan. Selanjutnya yaitu cerita. Cerita atau story adalah suatu bentuk narasi yang didasarkan pada kejadian nyata dan seringkali diceritakan dan diulang-ulang di antara para pegawai organisasi. Cerita data memberikan gambaran yang mampu menyimbolisasikan visi dan nilai-nilai suatu firma serta membantu pegawai memahami dan menyerapnya. Slogan. Slogan adalah frasa atau kalimat yang secara singkat dan jelas mengekspresikan nilai pedoman perusahaan. Banyak perusahaan menggunakan sebuah slogan atau ungkapan untuk menyampaikan maksud khusus pada pegawai-pegawainya. Seperti halnya Ritz-Carlton menggunakan slogan Ladies and Gentlemen, Taking Care of Ladies and Gentlemen untuk menunjukkan komitmen budayanya dalam merawat pegawai dan pelanggan. Selanjutnya adalah panutan. Seorang panutan atau hero adalah figur yang memberikan contoh perbuatan, karakter, dan sifat dari budaya yang kuat. Panutan menunjukkan bagaimana bekerja dengan benar dalam organisasi. Perusahaan yang memiliki budaya yang kuat mengambil keuntungan dari prestasi untuk menentukan panutan yang menegakkan nilai-nilai pedoman. Selanjutnya yang terakhir ada seremoni. Seremoni adalah aktivitas yang direncanakan pada peristiwa istimewa yang dilakukan untuk keuntungan para hadirinya. Seremoni adalah momen istimewa yang memperkuat pencapaian nilai-nilai, menciptakan sebuah ikatan di antara orang-orang dengan mengizinkan mereka untuk berbagi peristiwa penting, serta memperingati dan merayakan panutan-panutan. Saya ingin melanjutkan tentang lingkungan dan budaya. Budaya ada beberapa macam-macam di seluruh organisasi. Dalam organisasi industri, sering menunjukkan karakteristik budaya yang serupa karena organisasi tersebut beroperasi dalam industri yang serupa. Budaya internal harus bisa mewujudkan segala hal yang diperlukan untuk mencapai suatu kesuksesan dalam lingkungan usaha. Jika lingkungan eksternal mengharuskan adanya layanan pelanggan yang lebih dari biasanya, budaya harus bisa mendorong agar menciptakan layanan yang lebih baik. Jika lingkungan meminta pengembalian keputusan teknis yang hati-hati, nilai budaya harus memperkuat pengambilan keputusan manajemen. Lalu selanjutnya ada budaya adaptif. Budaya perusahaan yang kuat
tidak selalu menjamin kesuksesan bisnis, kecuali kalau budaya tersebut mendorong ke arah adaptasi yang sehat terhadap lingkungan eksternal. Budaya perusahaan yang adaptif memiliki nilai-nilai dan perilaku yang berbeda dari budaya perusahaan yang tidak adaptif. Dalam budaya perusahaan adaptif, manajer akan peduli terhadap pelanggan dan orang-orang internal, serta proses-proses ke arah perubahan yang bermanfaat. Lalu, dalam budaya perusahaan yang tidak adaptif, manajer hanya bisa memikirkan dirinya sendiri dan cenderung tidak mau mengambil risiko dan membuat perubahan. Dengan sebab jenis-jenis budaya, kecocokan yang pas antara budaya, strategi, dan lingkungan berhubungan dengan 4 kategori budaya atau jenis budaya, yaitu budaya penyesuaian, budaya pencapaian, budaya keterlibatan, dan budaya konsistensi. 4 jenis budaya ini berdasarkan pada 2 dimensi, yaitu 1. Sejauh mana lingkungan eksternal mengharuskan adanya fleksibilitas atau stabilitas, dan sejauh mana kefokusan strategi perusahaan bersifat eksternal atau internal. Dan keempat kategori yang berhubungan dengan perbedaan ini adalah penyesuaian, pencapaian, keterlibatan, dan konsistensi. Pertama, ada budaya penyesuaian. Seperti manajer mendorong nilai yang mendukung kemampuan perusahaan untuk dengan cepat memahami, mengenali, dan mengartikan sinyal-sinyal dari lingkungan ke dalam respons perilaku yang baru. Dan manajer secara aktif juga akan menciptakan perubahan dengan mendorong dan menghargai kreativitas, percobaan, dan pengambilan resiko. Kedua, ada budaya pencapaian. Budaya yang berorientasi pada hasil ini menghargai persaingan, keagresifan, inisiatif perorangan, dan kerelaan untuk bekerja keras dan lama untuk mencapai hasil. Penekanan untuk menang dan mewujudkan tujuan yang ambisius diibaratkan sebagai lem yang merekatkan perusahaan. Dan yang ketiga, ada budaya keterlibatan. Budaya keterlibatan berfokus terhadap peranan pegawainya untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang terus berubah. Jenis budaya ini memiliki nilai yang tinggi terhadap kebutuhan pegawainya. Dalam lingkup ini, organisasi memiliki ciri adanya rasa kasih sayang dan kekerabatan terhadap satu sama lain. Seperti budaya keterlibatan dalam perusahaan Valero yang memiliki rasa bertanggung jawab dengan membantu dan menjadikan kilang minyak kelas tinggi di Amerika Serikat. Dan yang keempat, ada budaya konsistensi. Budaya ini memfokuskan menjaga lingkungan agar tetap stabil, dan budaya ini memiliki ciri-ciri taat pada aturan dan cermat. Budaya ini juga menggunakan cara yang metodis dan rasional dalam bekerja. Seperti perusahaan Pacific Edge Software yang menerapkan budaya konsistensi yang menjamin proyek berjalan dengan benar dan sesuai anggaran yang tepat. Dan sebab terakhir, kecenderungan budaya. Seorang manajer dan baru dengan budaya organisasi akan menentukan kesuksesan dan kepuasan. Kecenderungan budaya akan menyesuaikan dengan diri sendiri apakah cocok atau tidaknya dengan perusahaan yang akan dipilih. Selanjutnya adalah membentuk budaya perusahaan untuk menentukan respon inovasi. Menurut penelitian, faktor yang paling meningkatkan nilai perusahaan adalah orang-orang di dalamnya dan bagaimana mereka diperlakukan. Menurut survei membuktikan bahwa CEO memuji budaya organisasi sebagai mekanisme terpenting bagi mereka dalam menarik motivasi dan memperhatikan pegawai berbakat. Budaya perusahaan memainkan peranan kunci dalam menciptakan iklim organisasi yang memungkinkan diciptakannya dan respon inovatif. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu mengatur budaya dengan kinerja tinggi. Perusahaan yang sukses dalam dunia yang penuh dengan goncangan adalah perusahaan yang memperhatikan dengan teliti terhadap nilai-nilai budaya dan kinerja bisnis. Nilai budaya dapat memberi tenaga dan motivasi pegawai untuk memicu cita-cita yang tinggi dengan memperhatikan karyawan yang mencapai tujuan atau hasil yang maksimal di perusahaan. Kita lanjut slide selanjutnya ini adalah tabel-tabel dari mulai A, B, C, D.
Kuadran A memberikan perhatian yang sedikit baik pada nilai-nilai atau hasil bisnis. Pada manajer kuadran B, sangat fokus dalam menciptakan kohesif yang kuat, tetapi tidak mengikat nilai-nilai organisasi langsung. Kuadran C mewakili organisasi yang utamanya berfokus pada hasil mendasar dan sedikit memberi perhatian pada nilai organisasi. Organisasi pada kuadran D mewakili budaya kinerja tinggi, yaitu budaya bekerja berdasarkan misi atau tugas organisasi yang solid dan mewujudkan nilai adiktif. Selanjutnya ialah kepemimpinan budaya. Cara agar manajer bisa membentuk norma dan nilai budaya dalam perusahaan dengan kinerja tinggi adalah kepemimpinan budaya. Seseorang pemimpin mempengaruhi budaya dan area penting. Seperti diantaranya ialah pemimpin budaya mengartikulasi sebuah visi untuk budaya organisasi yang dapat diyakini oleh para pegawainya. Lalu yang kedua ialah pemimpin budaya memperhatikan aktivitas dari hari ke hari yang memperkuat visi dan misi dari budaya. Lalu, manajer secara luas menyampaikan nilai-nilai budaya melalui kata-kata dan perbuatan dan nilai-nilai yang diucapkan, tetapi tidak diperkuat dengan perilaku manajer. Tidak akan berarti apapun atau bahkan berbahaya bagi pegawai dan organisasi. Pemimpin budaya yang mengusung komitmennya terhadap nilai-nilai dalam melalui masa-masa sulit atau krisis. Diusungnya nilai-nilai budaya dapat membantu sebuah organisasi untuk mengatasi masalah dan juga membuat organisasi tersebut menjadi lebih kuat. Dalam pembuatannya, pemimpin budaya dapat membuat setiap orang di organisasi mengetahui hal apa yang sebenarnya sangat penting. Lalu, sifat dasar seorang pengajar yang dapat dipelajari. Peneliti menegaskan bahwa kompetensi kepribadian meliputi sifat-sifat yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas mereka sebagai guru, yang dapat dilatih dan dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya, dia membagi kepribadian tersebut ke dalam 5 kelompok sifat sebagai berikut. Yang pertama ialah sifat profesional, meliputi komitmen untuk bekerja, rasa percaya diri, dan bisa dipercaya dan menghargai orang lain. Lalu yang kedua ialah sifat berpikir, meliputi kemampuan analisis dan selalu berpikir konsepsional. Lalu yang ketiga ialah sifat ekspektasi, yakin bisa diharapkan dan bisa diandalkan dengan senantiasa mampu memperlihatkan hasil pencapaian tujuan yang sangat tinggi. Memiliki pemahaman komprehensif tentang siswa, tentang tugas dan tentang program pendidikan secara keseluruhan, serta senantiasa memiliki inisiatif untuk melaksanakan tugas dengan baik. Lalu yang keempat ialah sifat kepemimpinan, yakni memiliki sifat yang fleksibel, akuntabel, dan keinginan kuat untuk terus belajar. Lalu yang kelima dan yang terakhir ialah sifat relasi dengan orang lain, yaitu memiliki banyak relasi atau hubungan dengan unsur-unsur yang terlihat dalam proses pendidikan dan memiliki keahlian berbagai pekerjaan pendidikan secara komprehensif.